Saya, Nimade Nitasari, calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Tunjuk, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Berikut adalah koneksi antar materi yang telah saya pelajari dalam modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sebelum mengenal dan mempelajari filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya ketahui ketika mendengar nama Ki Hajar Dewantara adalah 3 semboyan beliau, yaitu Ingarso Sum Tulodo yang artinya di depan memberi contoh, Ing Madio Mangun Karso yang artinya di tengah memberi semangat, dan Tut Uri Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Pengetahuan saya hanya sebatas semboyan saja. Yang saya percaya tentang murid sebelum memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, murid adalah objek untuk menerima ilmu dan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dari guru. Lalu, murid diharapkan fokus selama proses pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru agar mendapat nilai yang bagus. Jadi, orientasi pembelajaran adalah nilai kognitif. Murid saya anggap berhasil jika nilai kognitif mereka memenuhi standar. Lalu, apa yang saya percaya tentang pembelajaran di kelas sebelum mempelajari filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pembelajaran dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kurikulum, dalam hal ini kompetensi dasar. Yang kedua, guru hanya menggunakan buku sebagai sumber belajar agar materi dapat tersampaikan. Selanjutnya, pembelajaran harus serius, tidak boleh lain-lain, apalagi bermain, karena saat belajar bukan saatnya bermain. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya mulai memahami bahwa tugas guru dalam pendidikan adalah menuntun. Dalam artian, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya juga mempelajari kemerdekaan belajar, yaitu anak diberikan kebebasan dalam proses belajar, namun guru tetap memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Bermain adalah kodrat anak. Dengan bermain sambil belajar, anak tidak akan merasakan tekanan selama proses pembelajaran dan dapat menemukan kebahagiaan di akhir pembelajaran. Saya juga mempelajari tentang budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara pikiran, rasa, dan kemauan. Penanaman budi pekerti didapat dari Tripusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Perwujudan budi pekerti tampak dalam profil pelajar Pancasila. Berikut adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.
ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global adalah pelajar Indonesia yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang ketiga, bergotong royong, yaitu pelajar Indonesia yang memiliki kemampuan bergotong royong, kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Yang keempat, mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima, bernalar kritis, yaitu pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Dan yang terakhir adalah kreatif, yaitu pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Tentunya yang dimaksud adalah dampak positif. Pembelajaran harus berpihak pada anak, yaitu dengan menerapkan sistem AMONG yang dimulai dari mengenali karakter setiap anak dengan baik, membimbing dan mendekatkan diri kepada anak dengan tidak menuntut suatu hak, tetapi dengan suci hati mengarahkan anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Saya juga mempelajari kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Anak telah lahir dengan kodrat dalam diri masing-masing. Anak dengan umur yang sama datang ke sekolah bersama belum tentu memiliki potensi yang sama. Tugas guru adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak, serta pendidikan diselaraskan dengan perubahan zaman. Namun, harus juga berpedoman pada nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas dan menambahkan permainan dalam proses pembelajaran karena bermain adalah kodrat anak. Saya akan lebih mendekatkan diri dengan keramahan untuk mengetahui dan mengenal karakter setiap anak di kelas saya. Saya akan menggunakan berbagai sumber belajar dan mendesain pembelajaran sesuai perkembangan zaman, namun tetap diselaraskan dengan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Lalu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan keluarga anak untuk mendukung proses pembelajaran. Saya berharap dengan menerapkan ini, siswa lebih bersemangat dalam belajar tanpa tekanan dan dapat menemukan kebahagiaan di akhir pembelajaran.